Bagaimana bisa sebuah kaum yang tidak memiliki tempat tinggal bisa mendeklarasikan sebuah negara di atas negara lain? Dan itulah yang dilakukan Israel kepada Palestina. Mereka secara sengaja memilih Palestina sebagai tanah jajahan mereka karena mereka menganggap bahwa di sanalah Sang Mesias Juru Selamat yang mereka tunggu-tunggu akan turun. Ada satu orang yang paling penting serta bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada Palestina saat ini. Dia adalah Theodor Herzl. Pria ini dianggap sebagai bapaknya Zionis bagi seluruh rakyat Israel. Theodor Herzl lahir pada 2 Mei 1860 di Budapest dari keluarga kelas menengah kaya. Dia merupakan putra dari pasangan Jacob dan Janet Herzl, sebuah keluarga Yahudi sekuler. Pada tahun 1878, keluarganya pindah ke Wina dan Herzl belajar hukum di Universitas Wina. Sempat bekerja di bidang hukum, Herzl belakangan menemukan minat menulisnya. Ia bekerja sebagai jurnalis dan koresponden. Sebagai seorang Yahudi, Herzl mengalami antisemitisme atau benci kepada Yahudi yang membayangi komunitasnya. Ia menyebut dimanapun orang Yahudi menginjakkan kaki di tanah yang baru, di situ antisemitisme selalu muncul. Masalah yang telah ada 18 abad ini harus dihentikan, dan itulah tekadnya. Sejak akhir 1895, Herzl mulai menuliskan solusi atas masalah-masalah orang Yahudi. Ide tentang pembentukan negara Yahudi menurutnya bukanlah utopia. Baginya, tanah yang dijanjikan terlalu lama untuk ditunggu dan harus diusahakan. Dalam bukunya yang berjudul Der Judenstaat, Herzl secara ringkas menjabarkan mengenai mengapa membentuk satu negara Yahudi adalah solusi terbaik. Ia tidak menolak asimilasi Yahudi dengan bangsa lain yang selama ini menjadi solusi untuk menghapus antisemitisme. Menurut Herzl, asimilasi yang terjadi biasanya hanya sebatas pengakuan hukum. Herzl juga menganjurkan dibentuknya The Jewish Company atau perusahaan Yahudi. Perusahaan ini akan bekerja untuk mengelola aset Yahudi, mengatur pekerja, hingga metode mendapatkan modal. Bagaimana dan apa saja yang diperlukan dalam pembentukan negara Yahudi secara ringkas dipaparkan oleh Herzl, mulai dari bentuk masyarakat, penduduk wilayah, konstitusi, bahasa, hukum, hingga angkatan bersenjata. Soal di mana negara Yahudi akan didirikan, Herzl memilih dua pilihan, Palestina atau Argentina. Menurutnya, Argentina memiliki tanah luas yang subur serta belum padat penduduk, sementara Palestina memiliki ikatan sejarah kuat bagi orang-orang Yahudi. Pada Juni 1896, Herzl pergi ke Konstantinopel dan berharap dapat bertemu dengan Sultan Ottoman. Ia hendak meminta tanah di Palestina untuk dikelola orang-orang Yahudi secara otonom. Sayangnya, Herzl gagal bertemu dengan Sultan. Dia memberikan janji kepada Sultan dengan mengatakan, "Jika Yang Mulia Sultan memberikan kita Palestina, sebagai imbalannya kita bisa mengatur seluruh keuangan Turki." Pada tahun 1897, Herzl mulai menggalang dukungan tokoh-tokoh Yahudi untuk menyelenggarakan Kongres Yahudi pertama. Setelah gagal di London dan Munich, Herzl akhirnya menggelar kongres di Basel, Swiss. Kongres yang berlangsung pada tanggal 29 sampai 31 Agustus 1897 itu dihadiri oleh sekitar 200 delegasi Yahudi dari berbagai negara di Eropa serta dari Amerika Serikat. Kongres ini juga melahirkan organisasi Zionis yang kemudian menjadi organisasi Zionis sedunia. Negara Yahudi yang diimpikan Herzl memang tidak berdiri 5 tahun kemudian, tapi prediksinya nyaris sempurna. 50 tahun 6 bulan negara Yahudi itu berdiri dengan diproklamasikannya Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Herzl tentu saja tidak bisa menampakkan kakinya di negara Yahudi impiannya itu karena ia sudah meninggal pada 13 Juli 1904 di Austria. Namanya pun diabadikan untuk pemakaman nasional Gunung Herzl di Israel, di mana makamnya ditempatkan di puncak bukit. Herzl adalah salah satu tokoh utama gerakan Zionisme. Herzl secara khusus disebut namanya dalam deklarasi kemerdekaan Israel dan secara resmi diberi sebutan Bapak Negara Yahudi. Sedangkan Zionisme adalah sebuah gerakan dibentuk oleh Theodor Herzl pada tahun 1896 yang bertujuan mengembalikan orang-orang Yahudi di seantero jagat
ke Eretz Yisrael atau Zion, nama lain untuk Yerusalem atau Tanah Israel.